Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Diberikannya rasa aman, diberikannya kesehatan dan waktu luang, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa duduk bersama di majelis ilmu yang mulia. Masih melanjutkan pembahasan di tafsir Juz Amma, yang mana kita telah sampai pada tafsir di surat Al-Fil, surat yang ke-105, terdiri dari 5 ayat. Surat ini diturunkan sesudah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kafirun, dan surat ini termasuk jajaran surat-surat Makkiyah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat yang mulia ini keagungannya, kekuasaannya untuk menjaga Ka'bah, menjaga Baitullah dari orang-orang yang akan menghancurkannya. Ada sebuah kisah yang melatar belakangi terjadinya atau apa yang disebutkan di dalam surat yang mulia ini, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsir beliau, yang mana waktu itu ada salah seorang raja Yaman yang ingin membuat bangunan yang besar untuk memalingkan manusia, khususnya bangsa Arab waktu itu, dari Ka'bah mereka. Dia ingin membuat sebuah bangunan besar yang disebut dengan Al-Qulais. Itu bangunan yang sangat tinggi, yang megah, yang diharapkan dengan adanya bangunan tersebut maka manusia akan berporos ke sana. Terdengarlah berita ini, raja Yaman ini yang bernama Abraha bin Sabah al-Ashram, salah seorang panglima asalnya, kemudian menjadi pemimpin di Yaman karena prestasinya di dalam memimpin sebuah peperangan. Maka Abraha mulai membangun Al-Qulais dengan demikian megahnya sampai terbentuklah bangunan tersebut. Lalu terdengarlah kepada orang-orang Arab, orang-orang Quraisy, bahwa ada bangunan di Yaman yang megah. Maka salah seorang di antara mereka mendatanginya dan membuang kotoran di dalamnya. Maka keesokan paginya Abraha melihat bahwa bangunan Al-Qulaisnya ini sudah berlumuran dengan kotoran, sehingga Abraha marah besar dan dia berencana untuk menghancurkan Ka'bah. Berangkatlah, disiapkanlah pasukan, dan Abraha membawa sekitar 8 atau 12 gajah. Dan waktu itu gajah belum dikenal oleh orang-orang Arab. Dan sudah dibuat skema oleh Abraha ini bahwa gajah-gajah tersebut akan membawa atau akan diikatkan rantai di Ka'bah, kemudian ditarik oleh gajah-gajah yang besar itu. Dan gajah yang paling besar diberi nama dengan Mahmud. Maka berangkatlah Abraha ini menuju ke Makkah. Meskipun suku-suku kecil yang bertemu dengan Abraha sempat memberikan perlawanan, tapi karena kekuatan Abraha dan pasukannya memang sudah sangat teruji, maka mereka bisa dilumpuhkan oleh Abraha. Dan sampailah Abraha ini di dekat Ka'bah. Jadi antara perjalanan yang ditemui oleh Abraha adalah dia sempat merampas kambing dari atau kambing-kambing milik Abdul Muttalib, yaitu kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Abdul Muttalib pun datang menemuinya dan meminta kembali kambing-kambing tersebut. Maka ketika orang-orang Arab merasa bahwa mereka sudah tidak mampu lagi untuk melindungi Ka'bah dari rencana Abraha untuk menghancurkannya, maka akhirnya kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini berdoa dengan memegang
gelang yang ada di pintu Ka'bah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga Ka'bahnya. Kemudian memerintahkan kepada orang-orang Quraisy, orang-orang Arab agar mereka pergi ke gunung karena khawatir jangan-jangan kejadian ini mendatangkan mudarat kepada mereka. Mulailah Abraha ingin melakukan eksekusinya karena sudah merasa tidak ada yang menghalangi. Tapi Mahmud sebagai gajah terbesar itu tidak mau melangkah ke depan. Jadi dia merunduk, tidak mau melangkah ke depan. Apabila diajak ke samping, ke kanan, ke kiri, bahkan ke belakang dia mau. Tapi ketika ke depan maka dia tidak mau. Dan Mahmud sebagai pimpinan gajah yang terbesar itu dicontoh oleh gajah-gajah yang lainnya. Sehingga akhirnya semua gajah yang dibawa pun tidak bisa atau tidak mau untuk mendekat ke arah Ka'bah. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan burung ababil, yaitu burung yang berbondong-bondong dan akhirnya menghancurkan pasukan Abraha tersebut. Kisah inilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fil ini. Maka kita masuk pada tafsir dari surat Al-Fil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau tidak perhatikan bagaimana Rabbmu bertindak terhadap ashabul fil, yaitu pasukan bergajah. Pasukannya Abraha bin Sabah al-Ashram. Perhatikanlah Allah Subhanahu wa taala membuka surat yang mulia ini dengan pertanyaan. Alam tara kaifa. Uslub membuka atau mengawali ayat dengan pertanyaan ini salah satu uslub Al-Quran. Dan di antara faidahnya, agar orang yang membaca itu terpantik, bangkit untuk memperhatikan kalimat setelahnya. Misalnya ada seorang guru bertanya kepada muridnya, wahai murid-muridku, tahukah kalian tentang ini dan itu? Pertanyaan ini akan mengajak murid itu untuk berinteraksi. Sehingga mereka memberikan argumentasi, mereka akan perhatian dengan apa yang dijelaskan oleh guru ketika guru itu memberikan jawaban dari pertanyaan yang sudah dilontarkan. Di antara faidah, pertanyaan alam tara kaifa adalah untuk mengajak pembaca memperhatikan kalimat-kalimat yang akan datang setelahnya. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu bertindak kepada pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha bin Sabah al-Ashram? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka, usaha mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu tadlil, sia-sia. Padahal mereka itu kuat. Abraha terkenal panglimanya, kekuatannya di dalam berperang, dan bagaimana dia dalam mengalahkan musuh-musuhnya. Tapi semua itu yang sudah direncanakan, yang sudah disiapkan itu semuanya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang sia-sia belaka. Ini mengingatkan kepada kita, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kaum muslimin tidak perlu terlalu takut dengan makar orang-orang kafir. Meskipun mereka kuat, meskipun mereka punya strategi yang hebat, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa makar dan tipu daya mereka tidak akan membahayakan kaum muslimin, maka tidak akan membahayakannya. Allah menyatakan di sini, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kaidahum, tipu daya mereka itu tadlil, sia-sia belaka. Meskipun secara logika, secara perhitungan sudah mapan. Yang dibawa oleh Abraha bukan binatang-binatang kecil, bahkan dia tidak membawa cangkul untuk menghancurkannya, tapi dibawa binatang-binatang besar untuk mencabut Ka'bah tersebut. Tapi lihat, semuanya sia-sia belaka. Maka kita harus yakin bahwa tipu daya orang kafir tidak membahayakan kaum muslimin selama itu tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Burung yang berkelompok-kelompok yang berwarna hitam yang datang dari arah laut.
secara bergelombang. Jadi burungnya itu sangat banyak sekali. Sebagian dari ulama-ulama tafsir menyebutkan bahwa burung tersebut itu keluar dari lautan. Sebagian dari mereka menyebutkan bahwa burung tersebut datang dari arah laut. Tarmihim bihijaratim min sijil, yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Sebagian mufassirin menyebutkan bahwa tanah tersebut itu dibakar dari api neraka. Jadi panasnya sangat luar biasa. Dan batu-batu tersebut atau tanah yang terbakar tersebut itu dibawa oleh satu burung itu 3 batu. Itu 2 di cakarnya dan 1 berada di paruhnya. Dan tidak ada satupun batu yang mengenai kepala mereka melainkan tembus sampai ke dubur-dubur mereka. Jadi mereka dihujani dengan batu yang sangat panas yang dibawa oleh burung yang berbondong-bondong. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, dan dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Karena saking panasnya, jadi tubuh yang terkena batu itu lobang. Jadi sampai tembus. Kalau dari kepala maka tembus ke duburnya. Dan di antara pasukan Abroha ini tidak semuanya mati di tempat. Ada yang terkena matanya sampai buta, ada yang dia terkena di tubuhnya kemudian mengelupa. Sedangkan Abroha sendiri tidak mati dalam kejadian saat itu. Dia sempat pulang menuju Son'a, menuju Yaman. Kemudian kulitnya ini atau dagingnya itu berjatuhan. Dan terakhir dia meninggal dalam kondisi dadanya terbelah. Dan ini adalah siksaan bagi Abroha dengan kesombongannya yang berencana untuk menghancurkan Ka'bah. Maka ini mengingatkan kepada kita bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Ketika manusia sudah tidak mampu lagi menjaga Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak datangkan binatang yang besar untuk mengalahkan gajah-gajahnya Abroha beserta bala tentaranya, tapi cukup datangkan burung-burung yang kecil yang dia membawa batu-batu yang sangat panas, sehingga akhirnya pasukan Abroha pun akhirnya kalah semuanya. Dan di tahun itulah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Karena waktu itu tahun belum dihitung oleh kebanyakan manusia, maka orang menyebut tahun itu dengan kejadian. Sehingga mereka mengenal tahun itu adalah tahun gajah. Artinya tahun di mana ada pasukan bergajah, yaitu pasukannya Abroha, akan menghancurkan Ka'bah dan akhirnya sia-sia. Kejadian ini menjadi kejadian yang besar. Jadi orang-orang Quraisy, orang-orang Arab melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya dan tanpa sedikit pun bantuan dari mereka. Sehingga tahun itu disebut dengan tahun gajah. Artinya ada peristiwa gajah yang akan menghancurkan Ka'bah. Dan di tahun itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, yaitu pada tahun 570 Masehi. Sehingga Rasulullah dilahirkan di tahun gajah. Satu faedah yang bisa kita petik dari sini, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Ketika Allah menghendaki, maka tipu daya yang direncanakan sedemikian rupa semua menjadi sia-sia belaka. Semoga dengan mempelajari ayat-ayat yang mulia ini mengingatkan kepada kita akan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala di saat-saat yang tidak ada lagi bantuan yang bisa membantu manusia. Kemudian kita berpindah ke surat Quraisy, surat yang ke-106, terdiri dari 4 ayat. Surat ini diturunkan sesudah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat At-Tin. Surat ini sebagian mufassirin menganggap masih bersambung dengan surat Al-Fil. Masih bersambung satu rangkaian cerita. Tapi pendapat jumhur ulama, mereka menganggap bahwa surat ini adalah surat yang tersendiri. Nanti kalau kita lihat, memang awal kalimat di dalam surat Quraisy itu seperti kata yang berada di tengah sebuah pembicaraan yang panjang. Tapi kembali lagi bahwa jumhur ulama berpendapat bahwa surat ini adalah surat yang
tersendiri, bukan bagian dari surat Al-Fil, meskipun ceritanya masih bersambung dengan surat Al-Fil. Kita tahu di akhir atau di dalam surat Al-Fil tadi, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya di hadapan orang-orang Arab, khususnya orang-orang Quraisy yang mereka sangat menjaga Ka'bah Baitullah. Dan kaum Quraisy adalah kabilah yang paling mulia di Jaziratil Arab. Suku Quraisy ini mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya surat Quraisy ini. Jadi menunjukkan keutamaan tersendiri bagi suku Quraisy. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Ummu Hani radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faddalallahu Quraisyan bisab'i khisalin lam yu'tiha ahadun qablahum wa la yu'taha ahadun ba'dahum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang Quraisy dengan 6 keutamaan yang tidak diberikan kepada seorang pun dari orang-orang sebelumnya dan tidak akan diberikan kepada seorang pun setelah mereka. Apa 6 keutamaan itu? Yang pertama adalah faddalallahu Quraisyan anni minhum. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutamakan orang-orang Quraisy dengan dijadikannya aku berasal dari mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukunya suku Quraisy, dan Quraisy adalah suku atau kabilah yang paling mulia di Jaziratil Arab, yang dekat dengan Ka'bah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa anna nubuwata fihim, dan kenabian, nubuwah itu berada dari mereka, itu berada di orang-orang Quraisy. Kemudian yang berikutnya, wa annal hijabata fihim, dan hijabah yaitu hak untuk mengganti kiswah Ka'bah, mengganti penutup Ka'bah, itu ada pada orang-orang Quraisy. Jadi suku yang lainnya tidak boleh mengganti kiswah penutupnya Ka'bah, tapi yang boleh hanyalah orang-orang Quraisy. Wa anna siqayata fihim, dan siqayah, kebiasaan memberi minuman kepada orang-orang yang berhaji, itu adalah kebiasaan orang-orang Quraisy. Wa nasarahum 'alal fil, dan Allah Subhanahu wa taala telah menolong mereka dari serangan al-fil, yaitu serangan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Kemudian yang berikutnya, wa abadullaha asyra sinina la ya'buduhu ghairahum. Keutamaan yang berikutnya, bahwasannya mereka beribadah selama 10 tahun yang hal itu tidak dilakukan oleh selain mereka. Jadi mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala selama 10 tahun. Wa anzalallahu fihim suratan minal Qur'an lam yadhkur fiha ahadun ghairahum li'ilafi Quraisy. Kemudian keutamaan yang terakhir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat khusus kepada mereka yang tidak Allah turunkan kepada kabilah-kabilah yang selain mereka. Surat apa itu? Yaitu surat li'ilafi Quraisy. Surat Quraisy yang akan kita kaji tafsirnya. Ini menunjukkan bahwa suku Quraisy adalah suku yang utama, dan keutamaan mereka itu di antara bentuknya adalah diturunkan surat khusus untuk mereka yang menunjukkan bahwa keutamaan mereka di atas suku-suku yang ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Kata Allah Subhanahu wa taala, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, apa kebiasaan mereka? Ilafihim rihlatash syita' was-saif. Itu kebiasaan mereka bepergian di musim dingin dan bepergian di musim panas. Orang-orang Quraisy yang berada di sekitar Makkah, di sekitar Ka'bah, karena negeri mereka itu kering, mereka punya kebiasaan mencari maisha dengan berdagang. Mereka tidak bertani. Rata-rata mereka berdagang. Dan perdagangan mereka itu di 2 tempat, yaitu ketika musim dingin, mereka berangkat ke Yaman untuk mendapatkan hasil pertanian. Jadi berangkat ke Yaman untuk beli barang-barang dagangan, sekaligus karena kondisi Yaman itu lebih kondusif.
Jadi ketika musim dingin, mereka berangkat untuk mencari hasil pertanian di Yaman, dan di sana kondisinya tidak sedingin yang ada di Makkah. Kemudian mereka juga melakukan perjalanan lagi, yaitu di musim panas, mereka berangkat ke Syam untuk apa? Untuk berdagang buah-buahan, yaitu menjual hasil apa yang mereka sudah beli di Yaman dijual di Syam. Dan kondisi saat musim panas itu, di Syam itu tidak sepanas yang ada di Makkah. Jadi ketika dingin mereka tidak terlalu dingin karena berada di Yaman, ketika musim panas mereka berada di Syam dan tidak sepanas yang ada di Makkah. Jadi mereka berdagang sekaligus untuk menyelamatkan diri mereka. Apa kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, seorang ulama yang wafat tahun 1421 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2001 Masehi. Beliau mengatakan dalam tafsirnya, "Fahiya nikmatun minallahi subhanahu wa ta'ala ala Quraisyin fi hatainir rihlatain." Kata Allah Subhanahu, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dua perjalanan tersebut, musim dingin ke Yaman dan musim panas ke Syam, itu adalah dua perjalanan yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Li'annahu yahsulu minha fawaidatun kathiratun wa makasibun kabiratun min hadhihi tijarah. Yang dengan perjalanan tersebut mereka mendapatkan manfaat yang banyak dan mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil perdagangan. Seandainya mereka itu tidak melakukan perjalanan, mereka berada di Makkah, maka mungkin ekonomi mereka akan terganggu. Bahkan mungkin mereka bisa meninggal karena kondisi panas dan dingin yang sangat ekstrim. Karena mereka mau tidak mau harus beli barang, harus kulak barang di Yaman, maka akhirnya mereka berangkat. Dan mereka selamat dari kondisi dingin yang sangat dingin, sekaligus mereka dagang atau beli barang dagangan. Kemudian mereka harus berangkat ke Syam ketika musim panas untuk menjual. Dan mereka selamat dari kondisi yang panas. Jadi secara fisik mereka terjaga dan secara keuntungan finansial mereka pun mendapatkannya. Sehingga perjalanan mereka ini adalah perjalanan atau nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka itu sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala siklus yang demikian indahnya. Mereka harus ke Yaman di musim dingin dan mereka akan berangkat ke Syam di musim panas, dan mereka mendapatkan keuntungan yang besar. Mereka selamat dari kondisi yang ekstrim, maka Allah ingatkan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaknya mereka menyembah Rabb pemilik Ka'bah ini. Lihat, konteks pembicaraan ayat ini itu ditujukan secara khusus untuk orang-orang Quraisy dan secara umum untuk kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa setelah Allah menyelamatkan mereka dari dua kondisi ekstrim, musim panas dan musim dingin, dan secara ekonomi mereka bisa berputar dengan beli barang di Yaman dan dijual di Syam, maka mereka diperintahkan agar bersyukur kepada Allah. Bagaimana bentuk syukurnya? Bentuk syukurnya adalah dengan beribadah kepada Allah pemilik Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ka'bah karena mereka biasa menjaga Ka'bah, biasa mengganti kiswah Ka'bah, biasa memuliakan orang-orang yang tawaf di sekitar Ka'bah di musim haji. Sehingga menyebutkan "Falyabudu rabb hadzal bait", itu semakin menjadikan mereka sadar bahwa mereka harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta terhadap sesuatu kemudian disebutkan dengan sesuatu tersebut, maka dia akan semakin dekat dengannya. Jadi ketika Allah Subhanahu menyebutkan bahwa Ka'bah yang mereka jaga, orang-orang yang tawaf yang biasa mereka beri minum itu memiliki Rabb, dan hendaknya mereka beribadah hanya kepada Rabb-nya Ka'bah. Dan ini mengingatkan kepada kita bahwa kaum muslimin itu tidak menyembah Ka'bah, tapi yang disembah adalah Rabb-nya Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka sembahlah Rabb-nya rumah ini, yaitu rumah Ka'bah ini, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita secara umum bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus benar-benar ikhlas. Allah menyebutkan, sembahlah
Rabb pemilik Ka'bah ini. Artinya ikhlaskan ibadahmu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Bukan karena ingin mendapatkan sanjungan, bukan karena ingin mendapatkan pujian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan lagi di antara nikmat yang diberikan kepada orang-orang Quraisy, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang mana Rabb yang kalian sembah itu, wahai orang-orang Quraisy, adalah Rabb yang telah memberikan makan kepada kalian, kepada mereka dalam konteks ayat ini, yang menyelamatkan kalian dari rasa lapar dan memberikan rasa aman dari ketakutan. Di antara kelebihan yang Allah berikan kepada orang Quraisy ini, karena orang-orang Quraisy ini orang-orang yang menjaga Ka'bah, sehingga ketika mereka rihlah melakukan perjalanan ke Yaman di musim dingin dan ke Syam di musim panas, dan ini berhari-hari mereka melakukan perjalanan, karena orang-orang Quraisy dikenal sebagai orang-orang yang salih di Jaziratul Arab karena mereka menjaga Ka'bah. Ketika mengadakan perjalanan ini, orang-orang yang jahat itu tidak berani mengganggu mereka. Jadi orang-orang yang biasa misalnya membegal, ya, merampas barang-barang dagangan, ketika tahu yang datang itu adalah kabilah Quraisy, maka mereka tidak mengganggunya. Kenapa? Karena ini adalah orang-orang yang salih, orang-orang yang menjaga Ka'bah, orang-orang yang mulia. Karena status mereka itulah mereka diberikan keamanan. Jadi seandainya yang lewat itu di situ adalah kabilah-kabilah selain Quraisy, maka mereka akan dirampas oleh para pembegal, oleh para perampok. Tapi ketika yang datang itu adalah orang Quraisy, maka mereka terjaga. Perampok tidak mau mengambil barang mereka. Jadi sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa siapa yang mengamankan kalian dalam perjalanan itu, perjalanan panjang yang kadang melewati gurun pasir, kadang di tengah malam, yang memberikan keamanan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang Quraisy bisa berangkat dan pulang dengan aman. Jadi ada dua kenikmatan yang diingatkan oleh Allah kepada orang-orang Quraisy. Yang pertama adalah dihilangkannya rasa lapar karena mereka berhasil berdagang, ya, membeli dan menjual barang dari Yaman ke Syam, dan perjalanan mereka pun dibuat sedemikian rupa sehingga mereka pun akhirnya aman. Dan ini mengingatkan kepada kita, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa nikmat makanan, nikmat keamanan itu adalah nikmat yang besar. Nikmat makanan dan nikmat rasa aman itu 2/3 dari seluruh kenikmatan dunia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi jasadihi, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahud dunya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian yang pada pagi harinya dia aman di tempat tinggalnya, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang mengancamnya, tidak ada yang mengintimidasinya, dia aman di tempat tinggalnya di pagi hari itu. Mu'afan fi jasadihi, diberikan kesehatan di badannya, tidak ada yang dikeluhkan dari sendi-sendinya. Indahu qutu yaumihi, dan dia punya makanan pokok untuk satu hari itu. Rasulullah menyebutkan 3 hal: rasa aman, kemudian kesehatan, dan juga adanya nikmat makanan, terutama makanan pokok. Apa kata Nabi? Faka'annama hizat lahud dunya. Ke orang yang seperti ini seperti mendapatkan seluruh kenikmatan dunia. Jadi kalau kita sederhanakan, nikmat rasa aman dan nikmat makanan itu adalah 2/3 dari seluruh kenikmatan dunia. Apalah artinya harta yang banyak, harta yang melimpah, tapi jiwanya terancam. Dia dikejar-kejar akan dibunuh oleh seorang misalnya, maka dia tidak nyaman. Atau misalnya orang itu banyak harta, banyak makanan, tapi kesehatannya terganggu. Ini juga dia tidak akan sempurna kenikmatannya. Demikian pula ketika orang itu sehat, aman, tapi nggak ada makanan, maka dia pun juga tidak akan sempurna kenikmatannya. Jadi nikmat makanan dan nikmat rasa aman adalah nikmat-nikmat yang besar, yang dengannya kita patut bersyukur, dan diantara bentuk syukurnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diantara faedah umum dari surat Quraisy ini, bahwa kaum muslimin setelah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, negeri yang aman, makanan yang banyak, yang halal, yang berlimpah,
dan kesehatan fisiknya, maka hendaknya mereka memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi berbagai macam bentuk kesyirikan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, surat yang ketiga yaitu surat Al-Ma'un, surat yang ke-107, terdiri dari 7 ayat. Surat ini diturunkan sesudah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat At-Takatsur, dan ini termasuk jajaran surat-surat Makkiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya yang mulia dengan pertanyaan. Sebagaimana dalam surat Al-Fil tadi, Allah bertanya, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahukah kalian tentang kisah ashabul fil? Sekarang Allah tanya, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kalian, tahukah engkau tentang orang-orang yang mendustakan ad-din? Usul pertanyaan semacam ini kembali lagi mengingatkan kita agar orang yang membaca Al-Quran itu berinteraksi dengan Al-Quran. Dan disebut, ada istilah di dalam ulumul Quran yaitu dengan istilah iltifat. Jadi kadang pembicaraan dhamir yang asalnya menyebutkan dhamir ketiga berubah menjadi orang kedua. Sehingga orang yang membaca itu terpanggil untuk berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran. Pada ayat yang mulia ini Allah bertanya kepada kita, tahukah engkau orang yang mendustakan ad-din? Ad-din yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah hari kebangkitan. Hari kebangkitan sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat, di antara dalam surat Al-Fatihah. Allah menyebutkan Maliki Yaumiddin. Allah yang menjadi raja pada hari kebangkitan, hari pembalasan. Tahukah engkau orang yang mendustakan ad-din, itu orang yang mendustakan adanya hari kebangkitan, orang yang mendustakan adanya balasan amalan, sehingga mereka pun tidak beriman kepada risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang mendustakan ad-din, mendustakan hari kebangkitan itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu orang yang menghardik, yang mencela, yang berbuat kasar, yang tidak menyayangi anak-anak yatim. Orang yang tidak meyakini akan adanya hari kebangkitan merupakan pijakan pertama untuk melakukan berbagai macam keburukan dan kemaksiatan. Ketika seorang itu yakin akan adanya hari pembalasan, maka kemaksiatan yang akan dilakukan akan berkurang. Karena dia tahu bahwasanya apa yang dilakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang itu tidak meyakini akan adanya hari kebangkitan, maka dia akan melakukan sesukanya. Sehingga dia akan banyak melakukan keburukan, kerusakan, dan kemaksiatan. Di antara bentuk keburukan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan adalah alladzi yadu'ul yatim. Yaitu orang yang menghardik, mencela, yang berbuat kasar kepada kepada anak-anak yatim. Siapa itu anak-anak yatim? Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya, sedangkan dia dalam kondisi yang belum balik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yutma ba'da ikhtilam. Tidak ada yatim setelah ikhtilam, yaitu setelah balik. Artinya ketika sudah dewasa, ketika sudah balik, meskipun dia ditinggal mati oleh bapaknya, maka dia tidak bisa disebut sebagai anak yatim. Jadi anak yatim adalah anak yang ditinggal mati bapaknya, sedangkan usianya itu belum balik. Anak yatim ini seharusnya mendapatkan santunan, kasih sayang dari orang lain. Karena dia kehilangan sosok bapak yang menafkahinya, yang menjadi contoh teladan baginya. Sehingga bisa jadi dia tidak mendapatkan pendidikan yang mapan, dia tidak mendapatkan kasih sayang yang utuh, bahkan dia tidak mendapatkan penghidupan, yaitu pemenuhan kebutuhan yang layak. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan apresiasi kepada orang-orang yang mau mengurusi anak-anak yatim.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatimi fil jannah hakada." Aku dan orang-orang yang mengurusi anak yatim itu akan seperti ini di surga. Wa qala bi isba'aihi sababah wal wusta. Rasulullah menggabungkan antara jari telunjuknya dengan jari tengahnya. Artinya menunjukkan kedekatan ia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Perhatikan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang menjaga, yang mengurusi anak yatim itu menduduki kedudukan yang sangat mulia. Dia akan di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dia bisa berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi berbeda cerita dengan orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan. Anak yatim yang seharusnya disantuni, disayangi, dan dimuliakan, justru malah dihardik, dicela, dan diperlakukan secara kasar. Ini menjadikan dia termasuk orang-orang yang buruk perangainya karena dia tidak berbuat baik kepada anak-anak yatim. Itu yang pertama. Jadi orang yang mendustakan hari kebangkitan maka dia akan bertindak kasar kepada anak-anak yatim. Kemudian yang berikutnya, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Karena dia tidak yakin akan adanya hari pembalasan, maka dia tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan orang-orang miskin. Jadi dia tidak mengajak orang lain untuk mari kita bantu orang miskin, orang yang susah. Dia tidak mengajak, tidak motivasi. Karena kembali lagi dia tidak yakin akan adanya hari kebangkitan. Harta yang dikeluarkan dianggap sebagai sebuah kesia-siaan. Sehingga dia tidak melakukan kebaikan dan tidak mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Sehingga orang ini akan muncul pada dirinya rasa tidak kasih sayang kepada anak yatim dan juga orang-orang miskin. Ini diantara dampak orang yang mendustakan hari kebangkitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran menyebutkan kata fawailun itu di 2 ayat. Yang pertama di dalam surat Al-Mutaffifin pada ayat yang pertama, wailul lil mutaffifin, dan yang kedua adalah fawailul lil musallin. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat yang lalai dari salatnya. Apa maknanya fawailun atau kecelakaan itu? Maksudnya adalah orang yang akan disebutkan setelah kalimat tersebut akan mendapatkan ancaman yang sangat berat di kehidupan akhirat. Jadi orang-orang yang berbuat curang dalam konteks surat Al-Mutaffifin akan diancam oleh Allah dengan hukuman yang sangat berat. Sehingga akhirnya mereka pun berhenti dari kecurangannya. Demikian pula ayat ini memberikan ancaman kepada orang-orang yang menyia-nyiakan salat. Disebutkan alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Yang dimaksud dengan lalai dari salatnya ini, yaitu dia meremehkan salat. Artinya dia tidak melakukan salat di dalam waktunya. Dia meremehkan salat tersebut yang sampai kadang terkeluar dari waktunya. Termasuk bentuk melalaikan salat, yaitu dia meninggalkan rukun-rukunnya. Tumakninah dalam salat ditinggalkan. Maka ini bisa merusak salat. Ini yang disebut dengan orang yang lalai dari salatnya. Sebagaimana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang orang-orang munafik, orang-orang yang salat di luar waktunya atau salat di akhir waktu yang sudah hampir keluar waktunya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tilka salatul munafik yajlisu yarqubu syamsa hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fanaqaraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalilan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kebiasaan orang-orang munafik yang mengakhirkan salat asar sampai hampir terbenamnya matahari, itulah salatnya orang-orang munafik. Mereka duduk menunggu matahari tenggelam, mereka menikmati tenggelamnya matahari, dan ketika matahari sudah berada di antara 2 tanduk syaitan, hampir maghrib,
maka mereka buru-buru bangkit mengerjakan sholat 4 rakaat dengan sangat cepat. La yadhkurullaha fiha illa qalilan. Mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit sekali, kecuali hanya sebentar sekali. Itu diantara makna lalai dari sholatnya. Adapun apabila orang itu lalai dalam artian tidak khusyuk ya, maka ini masih ditolerir begitu. Jadi ini tidak masuk dalam ancaman ayat ini. Karena khusyuk itu memang perjuangan di dalam sholat. Sehingga orang yang lupa dalam sholat itu diperbolehkan dalam syariat. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah lupa di dalam sejarah hidup beliau SAW. Jadi orang yang tidak khusyuk itu tidak diancam dengan ayat yang mulia ini. Tapi maknanya orang-orang yang melalaikan dari tuli abi. Adalah salah seorang di antara kami yang berbicara dengan dirinya sendiri ketika salat. Artinya dia tidak khusyuk dalam salatnya. Apakah itu maksudnya wahai Bapak? Kata Sa'ad, qala la wa ayyuna. Kata bapaknya, tidak. Bagaimana mungkin kita bisa salat seperti itu? Artinya salat yang benar-benar khusyuk tidak terganggu dengan sedikit pun. La yuhadithu nafsahu fis salah walakinna sahwu tarkus salati an waqtiha. Akan tapi lalai dalam ayat ini maksudnya adalah meninggalkan salat dari waktunya, yaitu mengerjakan salat sampai di luar waktunya. Bahkan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat yang mulia ini dalam tafsir beliau, tafsir Al-Qur'anil Azim, beliau mengatakan was-sahwu anis salah huwallazi yastahiqqu sahibuhu ad-dam wal-laum. Dan lalai dari sholat yang menyebabkan pelakunya itu mendapatkan celaan dan kecaman itu adalah lalai dari sholatnya. As-sahmu anis sholah, itu lalai dari sholat. Wa ammas sahwu fis shalah, adapun sahwu itu lupa di dalam sholat, fahadha yaqa'u min kulli ahadin. Ini terjadi di setiap orang. Hatta minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai pun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau lalai dari sholat itu yang tercela. Tapi kalau lalai atau lupa di dalam sholat maka tidak mengapa. Meskipun ya berusaha dihindari ya, tapi tidak mengapa. Jadi orang tidak fokus, mungkin lupa, maka ini diperbolehkan. Adapun ketika seorang itu lalai dari sholat maka ini yang diancam. Makanya salah seorang tabi'in mengatakan bahwa segala puji bagi Allah yang berfirman an salatihim sahun walam yakul fi salatihim sahun. Segala puji bagi Allah yang berfirman orang yang lalai dari salatnya, dan Allah tidak berfirman orang yang lalai di dalam salatnya. Karena kalau ancamannya itu orang yang lalai dalam salat maka tidak ada seorang pun yang selamat. Tapi ketika dikatakan lalai dari salat maka itu orang-orang yang memang melalaikan salatnya. Alladzina hum yura'un, dan mereka berbuat riya, yaitu menampilkan ibadahnya, salatnya ingin mendapatkan sanjungan manusia. Yang terakhir, wa yamna'unal ma'un, dan mereka tidak menolong orang lain dengan al-ma'un. Orang yang mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan, maka saking pelitnya mereka tidak menganjurkan orang lain untuk berinfak, mereka tidak menyantuni anak yatim, bahkan mereka itu dengan al-ma'un itu sangat bakhil, sangat pelit. Apa itu al-ma'un? Al-ma'un adalah barang-barang yang berguna, yang bermanfaat, yang biasa dipinjamkan oleh manusia. Misalnya seperti ember, seperti pisau, kuali, panci, dan semisalnya. Yang kadang orang butuh, pinjam ke tetangganya, ini biasa dipinjamkan. Nah, orang yang mendustakan hari kebangkitan, maka pinjam meminjam gini dia pelitnya minta ampun.
ya pelitnya sangat luar biasa. Dan ini mengingatkan kepada kita bahwa seorang muslim hendaknya orang yang suka membantu saudaranya, dia mudah membantu orang lain, dan apabila barangnya dipinjam maka dia pun memberikannya, dan ketika dia meminjam dia amanah untuk mengembalikannya. Inilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, secara ringkas tafsir dari surat Al-Ma'un yang menyebutkan dan mengingatkan kepada kita bahwa ada orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, maka efek dari pendustaan itu menjadikan mereka menyia-nyiakan anak yatim, tidak bersedekah, berinfak kepada orang-orang miskin, dan dia pun menahan atau pelit untuk meminjamkan barang-barang yang sederhana kepada orang-orang yang memerlukan. Ini 3 surat dari Juz Ammah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kalau ada hal yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullah khair Ustaz atas materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi para jemaah yang mendengarkan baik melalui Zoom atau melalui media YouTube. Baik, ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Penanya bertanya, bagi seorang yang meninggalkan sholat Ustaz, apakah ada uzur jikalau yang meninggalkan tersebut ada suatu acara seperti kondangan Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sudah diingatkan ya di surat Al-Ma'un bahwa Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang lalai dari salatnya. Di antara bentuk kelalaian dari salat adalah dia menyia-nyiakan salat hingga keluar dari waktunya. Dan ini adalah di antara sifat orang-orang munafik. Mereka tidak salat kecuali di akhir waktunya. Sehingga ini ancaman yang sangat berat. Lalu bagaimana ketika seorang itu ada udzur ya, misalnya dia kondisi-kondisi yang di luar perkiraannya, ya misalnya dia sedang tertahan karena hujan yang sangat lebat, sehingga dia terpaksa keluar sholat di luar waktunya, maka ketika ini di luar kemampuannya, maka ini diperbolehkan. Jarang-jarang, tapi kalau dibuat rutin ya dia selalu sholatnya di akhir waktu, maka ini terancam dengan ayat yang mulia tadi, sehingga dia perlu benar-benar menjaga sholatnya dan berusaha untuk sholat di awal waktu. Jadi tidak boleh dijadikan kebiasaan, tapi kalau itu terjadi di luar kemampuannya, maka ini diperbolehkan. Bahkan pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu menjamak antara zuhur dengan asar ya, dalam ini disebutkan antara maghrib dengan isya, bukan karena hujan dan bukan karena kondisi takut. Artinya Rasulullah ingin menunjukkan kepada umatnya bahwa boleh terkadang orang itu sholat di luar waktunya ketika ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Misalnya dokter yang akan mengobati pasien, yang mengoperasi pasien dimulai jam 5 misalnya, kemudian dan dia belum sholat asar, kemudian sampai selesai masuk waktu maghrib, maka kondisi seperti ini diperbolehkan. Tapi tidak boleh dijadikan sebagai rutinitas, karena itu diantara sifat-sifat kemunafikan. Wallahu ta'ala alam. Ya, silakan yang lainnya. Silakan yang lainnya. Assalamualaikum Ustaz, penanya bertanya, bagaimana hukumnya jika ada seorang lelaki yang menchat wanita yang bukan mahram dengan tujuan meminta nomor wali si wanita tersebut untuk ta'aruf? Jadi si lelaki ini hanya menchat sekali itu saja tanpa berlebih-lebihan sebelum mereka halal Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentang pembicaraan antara laki-laki dan wanita, pada asalnya laki-laki dan wanita itu diperbolehkan untuk berkomunikasi selama komunikasinya itu bukan pada hal-hal yang mengarah pada permasalahan ranjang. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan tentang ummahatul mukminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
lastunna ka ahadin minan nisa'i in taqaitun. Kalian wahai para ummahatul mukminin, para istri-istri Nabi, tidak seperti wanita pada umumnya jika kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fala takhda'na bil qaul. Janganlah kalian merendahkan ucapan-ucapan kalian sehingga muncul penyakit orang yang memiliki penyakit di hatinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada bagian setelahnya, wa qulna qaulan karima, dan berbicara dengan manusia dengan pembicaraan yang mulia. Yang menjadi penegasan dalam ayat yang mulia tadi, ketika menyebutkan tentang ummatul mukminin, Allah Subhanahu wa taala ketika mengingatkan para istri-istri Nabi agar mereka tidak melunakkan pembicaraan mereka sehingga orang itu merasa ada harapan ya, sehingga muncul syahwatnya, Allah tidak katakan diamlah kalian wahai para istri-istri Nabi. Tapi Allah mengatakan wa qulna qaulan karimah, dan katakanlah ucapan-ucapan yang mulia. Artinya ini menunjukkan bahwa pada asalnya ucapan wanita kepada laki-laki ini diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah ketika ucapan itu terlalu berlebihan dan mengarah kepada permasalahan-permasalahan ranjang. Sehingga ketika misalnya ada seorang yang mengirim chat kepada wanita dan itu sifatnya umum, ya, dia tanya misalnya berapa nomor orang tuanya, berapa di mana nomor berapa rumahnya dan semisalnya, maka ini diperbolehkan. Tapi ini hanya pembicaraan yang biasa. Ketika itu dijadikan rutinitas, apalagi sampai mendalam-mendalam, maka kita khawatir setan akan bermain di sana sehingga terjerumuslah pada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kembali lagi bahwa pada asalnya itu diperbolehkan dan selama tidak sampai pada pembicaraan-pembicaraan yang mengarah kepada ranjang. Meskipun ketika bisa dihindari ya pembicaraan dengan wanita, maka itu jauh lebih utama untuk menjaga hati kita. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Penanya bertanya, Ustaz, barakallahu fiik atas segala ilmu yang diberikan. Semoga Ustaz dan keluarga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Bertanya Ustaz, bagaimana meningkatkan kekhusyuan dalam beribadah dan selalu menjadikan sholat prioritas hidup agar sholat tepat waktu, di mana terkadang ibadah juga dikerjakan hanya ditunaikan syarat dan tidak berpengaruh kepada kehidupan sehari-hari, di mana tujuan beribadah terutama sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jazakallah khair, Ustaz. Silakan. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Ya, tentang sholat ya, yang idealnya itu sholat menjadi pencegah dari perbuatan keji dan mungkar ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menjadi pencegah dari perbuatan keji dan juga perbuatan yang mungkar. Lalu bagaimana sholat ini bisa membekas kepada diri seorang muslim dan muslimah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan pesan kepada salah seorang sahabatnya. Dia menyebutkan 3 pesan. Di antaranya beliau berpesan, "Idza qumta fi salatika fasalli salatan muwaddi'in," kata Rasulullah. Apabila engkau berdiri dalam salatmu, maka anggaplah itu adalah salat yang terakhir bagimu. Artinya setelah itu engkau akan meninggal dunia, sehingga engkau akan khusyuk di dalam salat tersebut. Ini diantara salah satu kiat bagaimana orang khusyuk di dalam salat, yaitu menganggap bahwasanya ini adalah salat yang terakhir dia, sehingga dia bisa konsentrasi, dia berusaha fokus agar salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kiat yang pertama agar salatnya khusyuk, sehingga salat memberikan bekas, memberikan athar pada kehidupannya. Kemudian diantara kiat yang kedua, cara untuk salat khusyuk sehingga membekas pada kepribadian seseorang, sehingga menjauhkan dia dari perbuatan keji dan mungkar, yaitu membiasakan mengawali salat-salat fardu dengan salat-salat sunnah. Salat sunnah itu seperti muqaddimah, pembukaan sebelum salat yang sesungguhnya. Misalnya dalam salat zuhur ya, ketika para lelaki, para suami ini sibuk dengan pekerjaannya, yang mereka bertransaksi atau menyelesaikan tugas-tugas sebagai pegawai, karyawan, dan semisalnya, terkadang ketika langsung sholat zuhur itu yang teringat adalah transaksi tugas yang sebelumnya. Biasanya begitu. Maka bagaimana caranya? Dia awali dengan sholat qobliyah zuhur 2 rakaat. Mungkin dia masih belum bisa fokus, dia tambah dengan 2 rakaat yang berikutnya.
sehingga masuk pada sholat zuhur yang sesungguhnya, yang sholat yang fardu, dia harapannya sudah benar-benar bisa fokus, dia bisa melupakan pekerjaan-pekerjaannya. Jadi antara faidah atau manfaat dari keberadaan sholat sunnah qobliyah adalah untuk menyiapkan seseorang hadapi sholat yang fardu, yang besar pahalanya, yang utama. Sehingga jiwanya lebih siap untuk fokus, untuk benar-benar khusyuk di dalam sholat tersebut. Kemudian kiat yang ketiga, agar orang ini khusyuk dalam sholatnya, itu dia berusaha untuk paham dengan bacaan-bacaan sholat. Ketika dia membaca Subhana Rabbiyal A'la, dia faham Maha suci Allah yang maha tinggi. Allah tinggi di atas arasy-Nya. Ketika dia membaca Subhana Rabbiyal Azim, maha suci Allah yang maha agung. Allah maha agung, Allah maha besar. Sehingga muncul pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Ketika dia berusaha meresapi bacaan-bacaan tersebut karena dia faham maknanya, maka dia akan terhindar atau dia akan tidak terganggu oleh bisikan-bisikan syaitan yang berusaha untuk memalingkannya. Tapi ala kulli hal, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, memang khusyuk adalah sebuah perjuangan ya. Kadang di awal bisa khusyuk, masuk rakaat kedua, rakaat ketiga mulai luntur, maka berusaha kembali lagi. Tapi seandainya seorang belum bisa khusyuk, maka itu belum bisa khusyuk secara sempurna, maka itu tidak mengapa, karena memang khusyuk dari awal sampai akhir itu bukan hal yang sederhana. Tapi semoga dengan 3 kiat tadi menjadikan kita bisa sholat dengan khusyuk, sehingga sholat kita bisa memberikan bekas yang positif, orang dimudahkan dari meninggalkan berbagai macam keburukan dan kemaksiatan. Wallahu ta'ala alam. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Penanya bertanya, usia belum balik itu dimulai usia berapa sampai berapa Ustaz? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Silakan Ustaz. Allah. Tentang usia balik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Bahwa balik ini merupakan start, merupakan awal mulai seorang itu dicatat pahalanya dan dicatat juga dosanya. Dan orang yang balik ini memiliki beberapa konsekuensi. Di antaranya selain pertanggungjawaban tadi, dia juga bisa mendapatkan amanah-amanah yang lebih berat. Dia bisa mengemban kepemimpinan dan seterusnya. Kapan seorang itu dikatakan balik? Kalau bagi anak laki-laki, maka umumnya adalah dengan ikhtilam, yaitu mimpi basah. Adapun bagi anak-anak perempuan, yaitu ketika keluar darah haidnya. Itu secara umum. Adapun secara usia, biasanya anak wanita lebih dulu baliknya daripada anak laki-laki. Sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia 6 tahun. Akan tapi beliau radhiyallahu taala anha baru tinggal serumah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usia 9 tahun. Usia yang beliau sudah balik. Dan kadang anak-anak laki-laki bisa lebih lambat dari itu. Bahkan ada yang 15 tahun. Tapi kalau secara umum patokannya adalah wanita itu sudah haid, adapun yang laki-laki sudah mimpi basah atau ikhtilam. Maka saat itulah dia dikatakan balik 10 tahun biasanya, atau 13 tahun, atau bahkan 15 tahun. Maka setelah itu dia mendapatkan beban dalam syariat, menjadi seorang mukallaf. Dia harus sholat, dia harus berpuasa di bulan Ramadan, dan berbagai kewajiban-kewajiban yang lainnya. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menanamkan pendidikan lebih awal sebelum anak itu balik dan mendapatkan beban syariat? Rasulullah menyatakan, murru auladakum bis-shalah wa hum sab'a sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun. Artinya secara umum anak 7 tahun bagi anak laki-laki itu belum balik. Ya, ketika sudah 10 tahun maka pukullah mereka. Karena ketika mereka tidak terbiasa salat dan datang waktu balik, maka mereka akan menyia-nyiakan salat. Tapi ketika sudah terbiasa menjaga salat dan datang waktu baliknya, maka dia sudah terbiasa konsisten menjaga salat di dalam waktunya. Kembali dalam pertanyaan bahwa baliknya laki-laki ditandai dengan mimpi basah, adapun bagi perempuan adalah dengan keluarnya darah haid. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Penanya bertanya,
Apakah diperbolehkan membaca Al-Quran melalui aplikasi di handphone dan apakah diperbolehkan wanita haid membaca Al-Quran melalui aplikasi di handphone, Ustaz? Dan apa hukumnya, Ustaz? Silakan, Ustaz. Pertanyaan sangat bagus ya tentang bagaimana membaca Al-Quran bagi wanita yang haid dengan menggunakan aplikasi. Yang pertama, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara yang terlarang bagi wanita yang haid adalah membaca Al-Quran dengan menyentuh mushaf menurut jumhur ulama. Jadi ketika membaca dengan menyentuh mushaf maka tidak diperbolehkan. Adapun ketika seorang wanita itu membaca dengan hafalannya dengan tidak menyentuh mushaf, maka ini boleh. Sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ketika sedang haji dan beliau mengalami haid, maka Rasulullah SAW menyatakan, lakukan semua amalan haji kecuali tawaf. Dan tawaf itu seperti salat hukumnya. Sehingga di antara amalan yang bisa dilakukan ketika haji adalah membaca Al-Quran. Artinya boleh membaca Al-Quran tentunya dengan tidak menyentuh mushaf, karena ada dalil lain yang melarang la yamassuhu illa tahir. Tidak boleh menyentuhnya kecuali dalam kondisi yang suci. Sehingga kalau kita gabungkan dalil-dalil yang ada, maka boleh membaca tetapi tidak boleh menyentuh mushaf. Baik, kembali dalam pertanyaan, bagaimana kiranya dengan aplikasi yang ada di HP? Aplikasi yang ada di HP ketika dinyalakan maka dia hukumnya sebagai Al-Quran. Dia tidak boleh dibaca oleh wanita yang haid dengan menyentuh. Dia juga tidak bisa dibuka atau tidak boleh dibuka di tempat-tempat yang kotor seperti di kamar mandi, maka dia tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana? Ya berusaha dia membaca apa yang bisa dia hafalkan. Atau kalau tidak memungkinkan maka dia bisa membaca surat-surat pendek yang dia hafal, atau jika tidak memungkinkan dia bisa melazimkan untuk membaca dzikir-dzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan yang lainnya. Jadi kalau sudah dibuka maka itu hukumnya seperti Al-Quran, sehingga tidak boleh disentuh oleh wanita yang sedang haid. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum, Ustaz. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz. Penanya bertanya, Amin. apa kiat-kiat agar seorang bisa istiqomah sholat subuh, Ustaz? Dan bagaimana jika seorang tersebut sering tertinggal sholat subuh dan sering lalai dari sholat yang selainnya, Ustaz? Apakah dirinya termasuk orang munafik? Dan apakah ada doa khusus untuk terhindar dari sifat munafik, Ustaz? Silakan, Ustaz. Baik, Insya Allah. Pertanyaan sangat bagus ya tentang bagaimana kiat untuk menghindari sifat-sifat kemunafikan ya. Ada hal yang menarik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu perkataannya Ibnu Abi Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah adalah salah satu tabi'in yang sempat bertemu dengan sahabat-sahabat besar seperti Abdurrahman bin Abu Bakar, Aisyah radhiyallahu taala anha, dan beberapa sahabat-sahabat senior yang lainnya. Apa kata Ibnu Abi Mulaikah yang ucapannya dinukil oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Dia mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi ma hum minhum yaqulun innahum ala imani Jibril wa Mikail. Kata Ibnu Abi Mulaikah rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, aku telah bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi, dan semua dari mereka itu takut terjangkit sifat kemunafikan pada diri mereka. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang berani mengatakan bahwasanya imanku sudah setingkat dengan imannya Jibril dan Mikail. Jibril dan Mikail adalah dua malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang ada. Ini menunjukkan bahwasanya sifat kemunafikan itu adalah sifat yang sangat berbahaya. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman adalah sahibu sirri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang diberikan rahasia nama-nama orang-orang munafik. Jadi Rasulullah memberitahukan siapakah list daftar orang-orang munafik yang ada di Madinah. Yang tahu adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Maka Umar bertanya, wahai Hudzaifah, apakah aku termasuk dalam list daftar orang-orang yang disebut oleh Nabi sebagai orang munafik? Maka kata Hudzaifah, tidak. Bahkan Umar melihat kalau Hudzaifah itu menyolati satu jenazah, maka Umar pun ikut menyolatinya.
Sebaliknya ketika Hudzaifah tidak menyolatinya, maka Umar pun tidak menyolatinya. Ini menunjukkan kekhawatiran Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu akan sifat kemunafikan. Bahkan Al-Hasan ibnu Abil Hasan Al-Basri, seorang tokoh tabi'in di Basrah yang wafat tahun 110 Hijriyah, beliau pernah mengatakan, "Ma khafahu illa mu'min wa la aminahu illa munafik." Tidak ada orang-orang yang takut dengan sifat kemunafikan kecuali dia itu adalah orang yang beriman. Dan tidaklah ada orang yang merasa aman dari sifat kemunafikan kecuali dia itu adalah orang munafik. Ini menunjukkan kembali lagi bahwa sifat kemunafikan adalah sifat yang sangat berbahaya. Dan di antara ciri orang-orang munafik adalah orang-orang yang menyia-nyiakan dua salat, yaitu salat subuh dan salat isya. Kenapa? Karena dua waktu itu pada zaman dahulu itu waktu yang sangat gelap. Orang datang ke masjid tidak bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya secara umum karena gelapnya. Sehingga orang hadir atau tidak hadir tidak ketahuan. Beda dengan salat duhur, salat asar, apalagi salat maghrib. Kelihatan, wajah mereka masih kelihatan. Sehingga dua salat inilah yang banyak disia-siakan oleh orang munafik. Sehingga seorang mukmin hendaknya berupaya untuk menjaga salat subuh dan salat isya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah berusaha untuk tidur di awal waktu. Yaitu setelah salat isya langsung segera tidur. Harapannya bisa bangun ketika adzan subuh, bahkan semoga bisa bangun sebelum subuh, sehingga dia bisa melakukan qiyamul lail. Sehingga subuh pun bangun dengan segar dan dia bisa berangkat ke masjid. Ini syarat atau cara yang pertama. Kemudian kiat yang kedua adalah dengan membaca atau melakukan amalan-amalan sunnah sebelum tidur. Seperti misalnya berwudu, kemudian membaca surat Al-Kafirun, membaca Al-Ikhlas dan Mu'awwidhatain, membaca ayat kursi, dan zikir-zikir yang lainnya sehingga tidurnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mudah baginya untuk bangun di pagi hari. Dan di antara zikir yang perlu dilakukan sebelum tidur adalah membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Yang kata Nabi SAW keutamaannya itu lebih baik daripada seorang mendapatkan pembantu. Jadi orang yang letih, yang lelah, bekerja di siang hari, sehingga dia tidak bisa bangun, akhirnya dia terlambat, ya, maka hendaknya dia membaca zikir ini. Kenapa? Karena zikir ini lebih bagus atau lebih utama daripada dia mendapatkan pembantu. Sehingga seolah-olah dia tubuhnya menjadi segar kembali, sehingga dia bisa bangun di pagi hari. Itu di antara kiatnya, ya, untuk menjaga sholat subuh agar tidak terlambat dan berusaha untuk meninggalkan berbagai perkara-perkara yang sia-sia sehingga dia bisa dijernihkan hatinya dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bangun. Dan kita bisa juga menggunakan alat-alat modern ya seperti alarm dan yang lainnya sehingga itu menjadi pengingat atau hal yang bisa membangunkan kita ketika datang waktu subuh. Wallahu ta'ala alam. Lalu bagaimana dengan seorang yang sudah meninggalkan sholat subuh dengan beberapa kali dan melalaikan sholat yang selainnya, Ustaz? Apakah bagi dia masih ada pintu taubat, Ustaz? Silakan, Ustaz. Taib, Masya Allah. Iya, melanjutkan dari pertanyaan yang tadi ya, tentang bagaimana ketika orang itu berapa kali meninggalkan sholat subuh dan sholat-sholat yang lain. Yang pertama, ikhwati fillah, kita harus tahu bahwa meninggalkan sholat ini adalah perkara yang berat ya. Artinya mengeluarkan sholat dari waktunya perkara yang sangat berat. Tadi kita sudah menyebutkan ayatnya, fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Orang yang lalai dari sholatnya adalah orang-orang yang celaka. Ya, di antara bentuk kelalaian yaitu melakukan sholat di luar waktunya. Dan sholat ini merupakan tiang agama. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat pakar tafsir yang wafat tahun 32 Hijriah pernah mengatakan, man lam yusalli faladina lahu. Barang siapa yang tidak salat, maka tidak ada agama bagi dia. Ini mengingatkan kepada kita bahwa salat ini adalah hal yang penting. Jadi bagaimana ketika orang sudah terbiasa, maka dia berusaha untuk meninggalkan kebiasaan itu. Dia harus berusaha bangun pagi. Dia harus berusaha untuk mengutamakan salatnya. Dia harus berusaha untuk salat di awal waktu, berjamaah dan seterusnya. Sehingga pelan-pelan dia pun menjadi orang yang baik.
Yang menarik ya dalam kisah tadi ya, Umar bertanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman tentang nama-nama apakah dia masuk dalam kategori orang-orang munafik. Hudzaifah ibnul Yaman tidak mengumumkan orang-orang munafik siapa saja. Kenapa? Karena bisa jadi orang-orang yang sekarang dalam posisi munafik, dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali orang-orang sudah jelas divonis kemunafikannya. Seperti misalnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi nama-nama itu memang sengaja dirahasiakan karena bisa jadi dia bertobat di akhir hayatnya atau di waktu yang lainnya. Sehingga orang-orang yang memiliki sifat kemunafikan itu masih bisa untuk berubah, bisa untuk menjadi orang yang lebih baik. Yang penting dia punya niatan untuk berhenti dari hal-hal yang dikategorikan oleh Nabi sebagai sifat kemunafikan. Jadi harus berusaha memperbaiki dirinya, menjaga salatnya, dan insya Allah ketika dia menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga salatnya, maka insya Allah Allah pun akan menjaga haknya, akan berikan rezeki kepada dia, memudahkan semua urusannya. Jadi bisa silakan bertaubat, memperbaiki diri, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan di dalam menjaga salat 5 waktu. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz, penanya bertanya, Ustaz, berkaitan dengan safar, berapa jarak minimal yang bisa dikatakan safar Ustaz? Apakah Surabaya Sidoarjo dengan jarak rumah sekitar 20 sampai 25 km bisa dikatakan safar? Silahkan Ustaz. Tentang masalah safar ya, yang bolehnya seorang ini menjamak atau mengqasar salat, terjadi khilaf para ulama-ulama kita. Ada sebagian dari mereka itu menyatakan jarak safar itu adalah 80 km, 5 farsyah ya. Sebagaimana pendapatnya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Sehingga Surabaya Sidoarjo tidak masuk dalam kategori itu begitu. Dan ada sebagian yang lainnya menghukumi safar itu dengan urf. Jadi kapanpun secara kebiasaan orang itu sudah dianggap oleh masyarakat sebagai safar, bepergian jauh, dan dibuktikan dengan dia berbekal, menyiapkan pakaian, bahkan makanan untuk perjalanannya, maka itu dianggap sebagai sebuah safar. Secara umum muara dari perbedaan pendapat khilaf di kalangan para fuqaha tentang batasan safar itu pada dua pendapat besar ini. Ada yang mengaitkan dengan jarak tertentu atau bahkan dengan hari atau waktu tertentu, dan ada yang menganggap itu sebagai uruf, kebiasaan saja. Dan kami cenderung pendapat yang kedua, itu pendapatnya dari Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kembali dalam pertanyaan, apakah Surabaya Sidoarjo itu masuk dalam kategori safar? Wallahu taala alam, kalau melihat jaraknya yang sangat dekat itu tidak ya, karena sangat dekat sekali. Adapun ketika nanti ya keluar agak jauh ya, mungkin ke Jember misalnya ya, itu butuh sekitar 4 sampai 5 jam perjalanan, maka itu masuk kategori safar sehingga bisa dilakukan jama dan qashar ya. Meskipun qashar tidak boleh dilakukan di dalam negeri atau di dalam kota tersebut, dia harus keluar dulu dari kotanya. Ya, wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustaz, penanya bertanya, Ustaz, akhir-akhir ini banyak fitnah di kalangan para penuntut ilmu, baik dengan latar belakang para asatidz atau latar belakang yang lainnya. Bagaimana menyikapi fitnah tersebut yang terjadi di kalangan para asatidz lebih khususnya Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, Masya Allah. Iya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jalan ilmu itu adalah jalan yang mulia. Orang yang belajar ilmu agama, maka dia sedang berjalan untuk mudah sampai ke dalam surga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu agama, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dia, niscaya Allah akan mudahkan dia di dalam memahami agama. Dan banyak sekali dalil-dalil yang lainnya, di antaranya keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan di atas bintang-bintang yang ada. Artinya dia menerangi, sedangkan bintang itu cahayanya untuk dia sendiri. Bahkan ikan-ikan yang ada di lautan, semut yang ada di lubangnya,
semua memohonkan ampunan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis qudsi, ketika para malaikat melaporkan hasil pemantauan mereka kepada ahlu dzikr, orang-orang yang di dalam majelis ilmu. Para malaikat mengatakan, ya Allah, di sana ada orang yang cuma numpang lewat saja. Artinya dia tidak ada niatan untuk duduk di majelis ilmu karena ada orang belajar yang akan dia masuk ke dalamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang duduk dalam sebuah majelis yang tidak akan sengsara orang-orang yang duduk bersama mereka. Sangat banyak sekali ikhwati fillah keutamaan duduk di majelis ilmu, dan semoga majelis ilmu kita yang termasuk dalam majelis yang disebutkan dalam keutamaan-keutamaan hadis tersebut. Maka tentunya sesuatu yang utama ini tidak dibiarkan oleh setan. Setan akan berusaha memberikan bisikan, subhat, gangguan agar orang itu meninggalkan majelis ilmu. Misalnya diantaranya dijadikan dia sibuk sehingga tidak sempat untuk hadir di majelis ilmu. Ditunjukkan bahwa di majelis ilmu itu tempat yang tidak menyenangkan. Misalnya di sana orang-orangnya ikut kelompok-kelompok tertentu, atau mungkin ada ucapan dari gurunya yang menyinggung perasaan dan seterusnya. Maka pertama kali kita harus meluruskan niat kita belajar ilmu agama ini karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena orang lain, bukan karena guru dan yang seterusnya, tapi kita belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia itu memiliki kekurangan pada sisi yang lainnya. Kita tahu di antaranya pada masa keemasan ahli hadis, Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala itu tidak diterima ketika berdakwah di negerinya di Bukhara. Dia dimusuhi dan dituduh bahwa Bukhari mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Jadi dibuat fitnah sedemikian rupa, sehingga beberapa orang pun akhirnya meninggalkan Bukhari. Dan di antara murid yang tetap setia adalah Imam Muslim rahimahullahu taala. Jadi memang pada zaman-zaman sebelum kita sudah seperti itulah dunia keilmuan. Maka barang siapa yang mencari kesempurnaan di dalam guru, dalam semua sisinya itu pas sempurna, maka ini sesuatu yang sangat langka. Tapi selama yang disampaikan adalah sebuah kebenaran, maka kita mengambil kebenaran dari orang tersebut. Adapun mungkin kesalahan individunya yang mungkin ketergelinciran dalam masalahnya, maka kita tinggalkan. Yang penting secara manhaj masih lurus, secara akidah masih benar, maka kita belajar dari guru tersebut. Dan hati-hati dalam memilih guru, sebagaimana perkataan Muhammad bin Sirin yang dikutip oleh Al-Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslimnya. Muhammad bin Sirin pernah mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah bagian dari agama, maka perhatikan kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Jadi selektif dalam milih guru, dan ketika ada kesalahan dalam guru tersebut maka berusaha memberikan udzur sebagaimana kita memberikan udzur kepada kaum muslimin yang lainnya. Luruskan niat, jangan ikut dalam fitnah yang ada. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Insyaallah kita memasuki pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Penanya bertanya, semoga Allah memudahkan urusan antum dalam berdakwah dan mengistiqomahkan antum Ustaz. Izin bertanya. Amin. Ana dilema antara tinggal sendiri bersama dengan istri ngekos atau dengan orang tua. Di sisi lain, orang tua juga menurut pandangan Ana masih butuh dengan Ana, karena jika beliau butuh kemungkinan besar meminta tolong kepada Ana. Bagaimana Ana menyikapi hal ini Ustaz? Silahkan Ustaz. Baik. Ini sepertinya pertanyaan dari suami ya, bukan dari istri ya. Ada satu ayat yang perlu kita renungkan di pertanyaan yang terakhir ini ya. Di dalam surat At-Talaq, surat yang terdiri dari 12 ayat itu, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang fikih perceraian. Jadi 2/3, 7 ayat dari surat At-Talaq itu berisi tentang fikih perceraian. Baik itu tentang bagaimana hukumnya, tentang masa iddah, dan juga hak-hak ketika telah terjadi perceraian. Nah, yang menarik ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah menyebutkan tentang perceraian itu, apa sih yang harus dilakukan oleh seorang suami kepada istri yang ditalak rajai? Ini istri yang talak rajai yang bisa jadi diantar lagi akan meninggalkannya karena selesai masa iddah dan tidak dirujuk kembali. Allah menyatakan apa? Askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum.
Kata Allah Subhanahu wa taala, tempatkanlah istri kalian yang ditalak rajai di tempat yang kalian mampu untuk mengusahakannya. Perhatikanlah ikhwati fillah, bahwa suami yang sudah menjatuhkan talak rajai, talak 1 dan talak 2 kepada istrinya, maka istri yang berstatus sebagai wanita yang dijatuhi talak tadi, dia harus ditempatkan oleh suaminya di tempat tinggal yang tidak mencarinya sendiri. Artinya ditempatkan oleh suaminya di sebuah tempat tinggal, di tempat tinggalnya suami begitu. Maka kalaulah dalam kondisi talak saja suami harus menyediakan tempat tinggal untuk istrinya, bagaimana kiranya ketika rumah tangga itu aman sejahtera? Sehingga di antara kewajiban suami kepada istri adalah berusaha mencarikan tempat tinggal. Baik itu rumah sendiri, kos-kosan, kontrakan, atau yang semisalnya. Jadi pada asalnya suami harus mencarikan tempat tinggal untuk istrinya. Lalu bagaimana dengan birrul walidain? Dia berusaha untuk terus membantu orang tuanya. Ketika dibutuhkan, maka dia datang, dia hadir. Kalau memang kesulitan, maka cari tempat tinggal yang dekat dengan rumah orang tua, tapi terpisah. Ya, rumah tersendiri. Sehingga secara kewajiban dia menjalankan kewajiban kepada istrinya, dan hak kepada orang tuanya atau kewajiban kepada orang tuanya pun juga dia bisa menjalankan. Kembali lagi yang menjadi penekanan adalah kewajiban seorang suami adalah memberikan tempat tinggal yang layak untuk istrinya, sesuai dengan kemampuannya, baik itu rumah sendiri, kontrakan, kos-kosan, dan semisalnya, sehingga istri merasa nyaman di sana. Adapun ketika orang tua membutuhkan, maka silakan dikunjungi. Kalau tempatnya jauh dan makan waktu, cari tempat yang cukup, yang sehingga tidak memakan waktu yang banyak dan tidak melelahkan. Jadi jangan sampai suami memaksakan tinggal bersama orang tua, sedangkan istrinya tidak merasa nyaman dengan kebijakan itu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair Ustaz atas materi yang disampaikan dan pertanyaan yang sudah dijawab. Semoga bermanfaat bagi seluruh penanya yang bertanya dan seluruh jamaah yang mendengarkan baik via Zoom maupun via YouTube. Karena waktu sudah mendekati pukul 9, insya Allah kajian sudah selesai, dan bagi para jamaah yang pertanyaannya belum terjawab, insya Allah akan kita tunda untuk pertemuan berikutnya. Semoga Allah mudahkan. Dan kepada Ustadz, tafadhol bisa ditutup Ustadz. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Inilah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. 3 surat dari Juz Amma, surat Al-Fil yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah yang sangat luar biasa dalam menyelamatkan Ka'bah dari orang-orang yang akan menghancurkannya. Kemudian surat Quraisy yang mengingatkan tentang keutamaan orang Quraisy. Allah berikan rizki kepada mereka, Allah berikan makanan dan rasa aman kepada mereka, dan mereka diingatkan untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian yang terakhir adalah surat Al-Maun yang menunjukkan bahwa di antara sifat orang-orang yang tidak meyakini akan adanya hari kebangkitan, mereka tidak meyakini atau tidak menyayangi anak yatim, mereka tidak mengajak orang lain bersedekah kepada orang miskin, bahkan dia sangat pelit untuk meminjamkan barang-barang yang biasa dipinjam oleh manusia. Maka kita harus mengambil faedah dari ayat-ayat yang mulia ini. Kita harus yakin bahwa Allah akan menjaga agamanya, meskipun orang-orang kafir mengharapkan kehancuran agama Islam yang mulia. Allah akan terus menjaganya. Kita harus meyakini hal tersebut. Tidak boleh seorang muslim berputus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika Allah memuliakan orang Quraisy dengan keutamaan yang luar biasa, Allah perintahkan mereka agar memurnikan ibadah kepada Allah. Maka demikian pula kita. Lihatlah bagaimana Allah menyehatkan kondisi kita, memberikan pendidikan yang mapan kepada kita, memberikan kenyamanan dan keamanan kepada kita. Maka sekarang saatnya kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Kita berusaha memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi yang lainnya, pelajaran dari surat Al-Maun, kita diperintahkan untuk baik kepada sesama dengan sedekah, menyantuni anak yatim, meminjamkan barang-barang yang diperlukan oleh manusia, dan itu merupakan bentuk baiknya iman kita. Perhatikan, kalau seandainya faedah dari surat Quraisy itu dijalankan, maka seorang akan baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya faedah dari surat Al-Maun dijalankan, maka dia akan baik hubungannya dengan sesama manusia. Sehingga seorang muslim adalah seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai pula oleh kebanyakan manusia.
Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Semoga 3 surat ini menginspirasi kita untuk menjadi muslim yang lebih baik hari ini, lebih baik daripada kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Semoga kita diberikan keistiqomahan dalam belajar ayat-ayat Al-Quran, dan apa yang sudah kita pelajari bisa kita amalkan dalam kehidupan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita, memudahkan kita istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran, dan dimudahkan pula untuk masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kalau ada hal yang kurang berkenan, ana mohon maaf. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.